Namun di sisi lain beliau belum mendapatkan petunjuk dari Allah karena memang belum dilantik menjadi rasul. Dalam surat Al-Mudatsir sangat jelas diterangkan ya ayyuhal ya, jadi di sana Rasulullah berselimut karena Rasulullah pulang dari mendapat wahyu pertama itu ketakutan, menggigil sekali, kedinginan, ketakutan, makanya Rasulullah pulang dan berselimut. Kenapa Rasulullah takut? Karena memang baru pertama kali bertemu malaikat Jibril. Kaget sekali seorang hamba Allah yang memang bahwa malaikat itu adalah makhluk gaib. Jadi pertama kali ketemu malaikat Jibril itu sangat kaget dan memang beda sekali. Yang kedua, petunjuk kebenaran yang beliau dapat itu nanti pasti akan bertentangan dengan masyarakat, bertentangan dengan ritual peribadatan, tradisi masyarakat Muslim pada saat itu. Langsung bisa masuk. Pakai linknya, nggak tahu linknya siapa ini dipakai terus. Jadi kemudian poin selanjutnya Gus Glory juga menerangkan tentang amil khuzn, di mana di situ adalah terjadinya tahun kesedihan peristiwa meninggalnya paman Rasulullah, Ibu Khadijah istri Rasulullah dan beberapa orang yang dekat dengan Rasulullah wafat meninggalkan Rasulullah. Maka Rasulullah saat sedih, saat galau diberi hadiah oleh Allah berupa Isra Mi'raj. Kemudian selanjutnya, satu di antara kalimat alam nasyrah laka sadrak ini adalah sebuah reminding agar Rasulullah tetap maju. Go ahead. Maju terus wahai Muhammad. Jangan takut, jangan bersedih. Jangan merasa minder. Karena memang saat periode Mekah, di pihak Rasulullah itu masih sangat sedikit yang memihak kepada Rasulullah. Misalnya kayak Umar bin Khattab saat itu ya memang hidupnya hari-harinya cuma mencari Rasulullah untuk dibunuh. Karena memang saat itu masih menjadi musuh utama Rasulullah. Jadi intinya di ayat ini adalah penguatan kepada Rasulullah. Demikian juga untuk kita. Karena background dari suasana ayat ini adalah memberi penguatan kepada Rasulullah agar tidak ragu menyampaikan risalah, agar tidak terbebani lagi. Karena sudah diberi kejelasan, ini hak dari Allah, jangan ragu dan ini harus disampaikan. Wahai Muhammad, bebanmu sudah aku angkat. Bukan berarti Rasulullah tidak punya beban lagi, akan tetapi bebannya sudah ditanggung dengan adanya wahyu penjelasan ayat-ayat dan surat di dalam Al-Quran untuk menjelaskan syariat-syariat Islam di dalamnya. Poin selanjutnya bahwa Rasulullah itu maksum, maksum terjaga. Tidak pernah ada kesalahan yang mampir karena setiap akan ada kesalahan langsung dibimbing Allah dan selalu ditobati. Rasulullah bertaubat minimal sehari 70 sampai 100 kali. Dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran dalam berdakwah, jangan minder. Ayo maju terus, pantang mundur. Jangan ada ragu-ragu lagi, sampaikan kebenaran yang hak dari Allah ini. Kemudian selanjutnya, Rasulullah dalam berdakwah itu dengan jiwa penuh kasih. Ketika melihat kaumnya yang salah atau sesat itu berdoa, Allahumma hdi qaumi la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah, ya Allah berilah petunjuk kepada kaumku yang tidak tahu. Ketika ada kaumnya yang salah, maka Rasulullah berdoa seperti itu. Jadi dalam proses perang, Rasulullah melakukannya itu dengan jiwa kasih. Ketika melakukan perang, ada sahabat yang ingin menghembuskan pedang. Kemudian pada saat itu
musuh tiba-tiba menyebutkan kalimat syahadat, mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian hal ini diceritakan kepada Rasulullah. Namun sudah terlanjur dibunuh musuh tadi. Maka Rasulullah sangat murka. Kenapa kok dilanjutkan dibunuh ketika ada orang sudah melafadzkan kalimat syahadat? Itu Rasulullah ketika mereka ada berdoa dan bersaksi seperti itu sudah yang mendapatkan petunjuk. Kemudian Rasulullah selalu berdakwah, disuruh maju pantang mundur, dan di istilah lain walaupun anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya, jadi apapun yang dihadapi tetap jalan tanpa menyakiti. Karena di dalam surat Al-Muzammil ayat 10 diterangkan, "Wasbir 'ala ma yaqulun", bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Wajhurhum, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Ajran jamilah. Jadi awalnya sabar saja, walau dibilang sok suci, sok alim, biarkan saja. Karena di dalam surat Al-Furqan ayat 63 dan juga dalam surat Al-Isra, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Jadi orang yang beriman dan rendah hati itu apabila ada orang bodoh yang menghinamu, maka katakanlah qalu salaman. Makanya kita kalau mengaku beriman selalu rendah hati. Jadi intinya jangan mengikuti pemahaman atau penafsiran. Itu kan nabi, itu kan rasul, itu pasti beliau pasti mampu menjalankan. Tidak begitu, karena justru karena nabi rasul diturunkan Allah untuk kita teladani. Ajaran Islam itu bukan untuk Rasulullah, karena Rasulullah sudah dijamin selamat, tapi untuk umatnya. Karena di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 juga sudah dijelaskan bahwa Rasulullah itu manusia biasa, hanya bedanya diberi wahyu. Kenapa dari manusia biasa? Agar manusia tidak mengatakan Rasulullah itu kan beda, makhluk, seorang malaikat pasti bisa. Bukan, tapi Rasulullah juga manusia biasa yang dimampukan Allah untuk menjalankan firman-firman Allah. Sebenarnya dilanjutkan dengan tanya jawab. Mohon maaf, belum tercatat untuk tanya jawabnya. Mungkin dari dulur yang lain bisa melengkapi. Bismillah. Terima kasih. Oke, alhamdulillah sudah sangat banyak sekali. Alhamdulillah sudah disampaikan oleh Mbak Umiana. Tapi jika memang masih ada yang tersisa yang belum tersampaikan oleh Mbak Umiana, mungkin silakan. Silakan. Ada? Oke. Kalau tidak ada, dilanjut dengan ayat 5 sampai 8. Silakan. Monggo, ayat 5 sampai 8. Ada?
Bismillahirrahmanirrahim. Izin Gus Lori dan dulur-dulur untuk pembahasan dari Quran surat Al-Insyirah ayat 5 sampai dengan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini adalah sebagai janji atau penguatan dari Allah. Banyak Gus Lori mengilustrasikan bahwa jangan pernah mengharapkan bulan itu selalu purnama. Karena dalam satu bulan, purnama itu terjadi hanya sekali. Dan selebihnya tidak. Kalau kita mengharapkan kesuksesan dan keindahan, akan banyak dilalui dengan perjuangan dan pengorbanan. Ketika kita mendapatkan ujian yang berat, jangan minta untuk diringankan, akan tetapi mintalah untuk dikuatkan. Semakin berat ujian akan semakin baik hasilnya. Kalau ada masalah, jangan dihindari, hadapi. Karena kalau menghindari masalah, akan menumpuk masalah itu di akhirnya. Disampaikan juga dalam hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji kaum tersebut. Jika kaum itu ridho, Allah akan ridho. Dan sebaliknya, jika kaum itu ingkar, maka Allah juga akan ingkar. Kemudian juga ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah pertolongan Allah itu datang? Katakanlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Semua kemenangan akan selalu melewati perjuangan. Kemudian juga disampaikan bahwa Dajjal itu hadir dengan membawa surga dan neraka. Orang yang mengikuti Dajjal akan masuk ke dalam surga Dajjal. Dan sebaliknya orang yang melawan Dajjal akan dimasukkan dalam nerakanya Dajjal. Padahal sebaliknya, surga Dajjal itu adalah nerakanya Allah. Dan nerakanya Dajjal itu adalah surganya Allah. Surganya Allah ditutupi oleh hal-hal yang menyenangkan. Sehingga banyak orang, surganya Allah ditutupi hal-hal yang tidak menyenangkan. Sehingga banyak orang yang berpaling. Dan sebaliknya, nerakanya Allah itu ditutupi oleh hal-hal yang menyenangkan, keindahan. Sehingga banyak yang kepincut. Kemudian lanjut melihat ayat 5, ini adalah merupakan janji Allah bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan. Selanjutnya, apabila telah selesai mengerjakan suatu urusan, kerjakan yang lain. Artinya apa? Apabila kita selesai mengerjakan urusan dunia, maka segeralah menyelesaikan juga urusan akhiratmu. Setiap selesai sholat, maka berdoalah dengan cara berwirid, berzikir. Selesai melaksanakan ibadah wajib, lanjutkan dengan ibadah sunnah. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ada beberapa poin di sini bahwa dalam kita bertebaran mencari karunia Allah, tetap kita mengingat Allah. Sehingga rezeki yang didapatkan halalan thayyiban. Kemudian ayat 8. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku.
Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kemenangan. Demikian Gus Dori dan telur-telur semua pembahasan yang bisa saya rekam dari ayat 5 sampai 8. Barangkali ada telur yang lain yang lebih menyempurnakan, monggo disilahkan. Matur suwun. Oke, silakan. Ada yang menambahkan? Ini Gus, menambahkan sedikit Gus. Silakan. Tentang ayat yang baca Pak Jo Bareng itu bahwa doa yang dikabulkan itu adalah setelah menjalankan perintah Allah. Ngapunten, mungkin cuma sedikit. Assalamualaikum. Gimana Pak Wahyu? Jadi berdoalah kepadaku dan menjalankan perintahnya Allah. Jadi menjalankan perintahnya Allah dulu baru bisa dikabulkan doa-doanya. Ngapunten. Oke. Kemarin itu ada ayatnya kok ya, Pak Wahyu? Yang barusan dibaca Pak Jo. Oke. Oke. Ada lagi tambahan? Silakan. Mungkin ada yang belum tersampaikan. Mohon izin menambahkan. Ya. Dari keterangan yang terakhir bahwa apabila ada hambaku yang bertanya tentang aku Muhammad, hendaklah jawablah aku ini dekat, fa inni qorib. Jadi Allah itu sangat dekat, fa inni qorib. Bukan kok duduk di atas singgasana, di atas sana, dan mintalah kepadaku, sesungguhnya aku akan mengabulkan permintaanmu. Tapi ada banyak orang yang mengeluh, saya ini sudah berdoa loh Gus, kok tidak dikabul-kabulkan, seperti itu. Nah, Allah akan tetap kabulkan apapun yang diminta hambanya dengan bekerja keras. Jadi selain berdoa, harus mau bekerja keras. Harus kemarin kalau Bapak Guru mencontohkan, ayo kerja. Jangan nganggur, kerja sambil bismillah dan taat kepada Allah. Karena kalau tidak dengan ketaatan, maka tidak akan menjadi berkah hartanya. Jadi kemarin juga ada yang menanyakan bagaimana dengan kelompok si A ini mengajak kerja keras. Apakah itu sama halnya yang didahulukan Gus Dori ini? Tidak kelompok atau agama siapapun yang minta berdoa kepada Allah dan bekerja keras, tidak memihak ke suatu kelompok. Tapi jika orang mau bekerja keras dan taat, maka Allah akan memberikan. Namun ada yang dicontohkan Gus Dori yaitu cerita tentang Qorun. Jadi seorang hamba yang fakir sekali. Qorun adalah termasuk sepupunya Nabi Musa. Jadi sanadnya sudah jelas kerabat atau keturunan Nabi. Berdoa kepada Allah dan dikabulkan, mendapatkan harta yang melimpah, akan tetapi tidak dibarengi dengan taat kepada Allah. Maka dia sudah mendapatkan harta, akan tetapi menjadi harta yang menjadi malapetaka kepadanya, yaitu ditimbun ditelan bumi bersamanya. Itu harta yang didapatkan tanpa ketaatan. Itu saja Gus dari tambahannya. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah. Jadi kalau kita pahami bersama, jadi
Kalau kita memang benar-benar mentaati Allah dalam konteks kita menjalani ini sebagai satu pribadi yang memang taat kepada Allah, maka kalimat alam nasrah ini menjadi kabar gembira. Kadangkala kita sering untuk mentaati Allah itu diganggu dengan ketakutan-ketakutan, nanti begini, nanti begitu, sampai kadang terasa sempit dada kita. Sehingga apa? Itu yang terjadi juga ketika Nabi Musa diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nah, jelas Fir'aun itu kan sudah jelas bahwa Fir'aun itu kafirnya itu naudzubillah. Kafirnya naudzubillah artinya dia jelas-jelas nggak mungkin mau menerima ajaran itu. Tetapi Nabi Musa tetap diperintah untuk maju terus. Nah, itu tentu takut toh, sesak dadanya. Sehingga Nabi Musa kemudian diajar oleh Allah untuk berdoa itu. Rabbis shrahli sodri. Rabbis shrahli, ya Allah, lapangkanlah sodri dadaku. Jadi sama-sama. Rabbis shrah. Nashrah itu artinya lapangkan. Kalau Rabbis shrahli, jadi kalau kalimatnya Rabbis rahli, isyrah itu apa? Lapangkan. Jadi kalau sampean dan saya, terutama ketika menjalani agama ini, lalu terasa dada ini sempit, pikiran budak, doanya itu. Ya, doanya itu. Doanya adalah gimana? Yang sudah biasa saya baca. Rabbis shrah itu masih hafal semua, coba. Nanti ya. Nah, kalimat itu begini. Rabbis shrahli, ya Allah lapangkanlah sodri dadaku, wa yassirli dan permudahlah amri urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, dan lepaskanlah ikatan di lisanku ini, ikatan yang membuat bundelan di lisanku ini, ya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, agar orang memahami perkataanku. Jadi kalau sampean itu orang yang merasa bahwa tidak bisa terlalu lancar di dalam berkomunikasi, kemudian sedang dadanya sempit, sedang galau, kemudian juga mengalami kesulitan, maka doanya itu simpel itu, dan itu doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa saat terasa dada sempit sesak karena menghadapi Fir'aun atau karena menerima tugas untuk mendakwahkan ajaran kebenaran kepada Fir'aun. Itu yang dibaca. Itu. Jadi simpel aja kalau sampean dan saya sedang mengalami banyak masalah dan membutuhkan pertolongan Allah dan tidak terlalu bisa doa yang banyak-banyak panjang-panjang, baca aja doa itu, Rabbis shrahli, ya Allah lapangkanlah untukku sodri dadaku, wa yassirli amri, dan permudahlah. Artinya permudah itu bukan ujiannya dimudahkan, tapi diberi kekuatan, diberi jalan atas segala persoalan, wa yassirli amri. Lalu wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, dan lancarkanlah lisanku ini, lepaskanlah
ikatan yang menghalangi kelancaran komunikasiku ini, agar yafqahu, memahami orang-orang itu qauli terhadap perkataanku. Itu sebenarnya. Nah, sehingga kalimat alam nashrah laka sadrak ini, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, ini juga menjadi balasan dari doa para rasul, balasan dari apa yang sudah dijanjikan Allah, bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya, terutama rasulnya. Gitu. Nah, untuk selanjutnya kita juga diminta Allah untuk meniru itu, bahwa ketika kita mengalami kesulitan, terutama ada godaan atau rasa was-was di dalam hati, itu jangan takut, jangan mundur, karena fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan itu janji Allah. Itu sehingga ini menjadi semacam garansi bahwa ini adalah ada inna ma'al usri yusra, bahkan diulangi 2 kali. Ya. Diulangi 2 kali. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Di situ juga disebutkan sebelum itu ada warafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat namamu wahai Muhammad. Maksudnya apa? Ditinggikan. Nama Rasulullah itu ditinggikan, maksudnya apa? Akhirnya meskipun di awal Nabi Muhammad SAW itu dicaci maki ya oleh umat, namanya dicemarkan, dianggap gak karu-karuan gitu. Tapi pada akhirnya nama Nabi Muhammad justru ditinggikan. Nama beliau justru harum. Karena apa? Orang hampir tiap hari bersolawat kepada Rasulullah. Orang hampir tiap hari mengagungkan nama Rasulullah itu. Sehingga meskipun di awal dicaci maki, itu namanya from zero to hero. Ya, sekarang di dunia ini hampir semua umat di dunia, apalagi umat Islam yang non Muslim aja, meskipun dalam konteks apapun itu mengenal nama Muhammad. Bahkan konon di dunia Islam nama yang paling banyak dipakai di seluruh dunia ini adalah nama Muhammad. Nama Muhammad ya. Nah, ibu saya itu kalau pas ditanya nama untuk bayi yang baru lahir, kalau laki-laki yes, Muhammad wae gitu, selalu gitu. Tambahi Muhammad, minimal harus ada unsur Muhammad kata beliau. Nah, kalau perempuan biasanya kalau ditanya siapa namanya, wis kalau enggak ada tambahan Khadijah ya masih toh kayak gitu. Itu Fatimah itu biasanya. Sehingga itu menjadi tidak sekedar nama tetapi juga semacam doa harapan untuk meniru sang idola. Itu yang warafa'na laka dzikrak ya. Kemudian kita juga diajarin selain fa inna ma'al usri yusra, agar tetap maju, bahwa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu di dunia, bersenang-senang kemudian di akhirat. Juga fa idza faragta fansab, setelah melaksanakan doa atau sholat, maka tetaplah berwirid. Dan itu juga didukung oleh banyak hadis Nabi, bahwa Rasulullah selalu berwirid setelah selesai sholat. Dan juga setelah selesai wirid, setelah selesai sholat, selesai wirid, lalu bertebaranlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Kamu bekerja keraslah. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah lah kamu berharap. Jangan berharap kepada yang lain-lain. Sekali lagi, jangan berharap kepada yang lain-lain.
Karena kalau berharap kepada manusia itu banyak kecewanya. Hanya berharap kepada Allah. Selain juga itu tadi harus diingat seperti dalam surat Al-Qasas itu kalimatnya adalah setelah fangtashiru fil ard itu wa dzakarallaha katsira. Setelah diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah min fadlillah, itu juga ada terusannya. Yakni apa? Banyaklah ingat Allah. Supaya apa? Supaya ketika mencari karunia Allah itu terjaga. Terjaga, keep on the track. Tetap di dalam jalur. Jalur apa? Halalan thayyibah. Jalur apa? Jalur berkah. Jalur apa? Jalur bahwa setelah mendapatkan karunia itu dipakai untuk kepentingan dunia juga untuk kepentingan akhirat. Oke. Saya rasa itu kajian kita di pagi hari ini, murojaah surat Al-Insyirah. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Mohon maaf ya karena agak error sehingga ini pakai Zoom-nya Pak Wid ini. Tapi insya Allah besok mudah-mudahan Sabtu sudah bisa kembali ke Zoom kita. Kadang memang error gitu ya. Meskipun kita sudah berlangganan dan sudah bayar untuk beberapa bulan, tapi seringkali error. Dan yang Zoom-nya Pak Wid ini kayaknya hanya untuk 100 orang, sehingga yang lain tidak bisa masuk ini. Belum ke upgrade, Gus. Oke. Nah, apa-apa. Nanti untuk dulur-dulur yang biasanya dan terutama yang tidak ada di dalam grup ini, yang biasanya ikut ngaji, tolong diberitahukan untuk ikut ngaji ya, ikut ngaji. Maksudnya linknya diberitahukan kalau pas ada perubahan-perubahan gini, biar mereka tidak lost. Karena kadang kalau gini terus kemudian nggak bisa masuk gitu, besok udah males ngaji lagi, males nyari. Kalau nggak kita yang aktif untuk memberitahukan kembali, terutama yang nggak ada di dalam grup. Grup ini kayaknya sudah penuh soalnya. Yang grup kajian tafsir itu. Oh iya, dulur-dulur TPU maupun dulur-dulur apa yang ada di grup, terutama grup-grup cabang SPMA ya, yang ada di grup asatid maupun asatidah itu sebaiknya tidak harus ikut di grup kajian tafsir. Supaya apa? Karena linknya tetap kita bagikan di sana. Supaya apa? Supaya yang tidak ada di grup asatidah itu, terutama yang dulur-dulur yang non santri itu bisa ikut di kajian tafsir ini grupnya, karena grupnya memang terbatas ya. Gitu. Grup BA ya Gus ya? Jadi Grup BA, yang grup BA atau yang grup kajian tafsir bersama GG itulah kalau nggak salah udah full itu apa anggotanya. Mas Hanan di sini aja sama Mas Hanan. Kurang, kalau ada orang ingin masuk itu enggak bisa. Nah, padahal kayak update-update gini akan lebih baik disampaikan lewat grup gitu kan. Kalau via Telegram mungkin BK bisa banyak, Gus. Oh ya, mungkin Telegram ya. Telegram bisa lebih banyak lagi. Okay. Bisa 1000-an lebih, 5.000 mungkin bisa. Tapi saya ada satu grup itu, saya dimasukkan ke satu grup. Itu ada yang WA ini, itu juga bisa 1000 itu. Nah. Di 1000 ini sih, saya ada grup itu 1025, Gus. Iya, betul. Makanya kok 1025 ini maksimal. Ada saya ada grup anggotanya ini yang biasa 1025. Nitrogen. Tapi nanti harusnya ini juga bisa segitu. Okay. Sering biasa nggak apa-apa. Sering nitrogen juga. Ya, nitrogennya di paling di pom. Oke. Ada yang ditanyakan terkait dengan bahasan surat Al-Insyirah? Di Gunung Putri aja. Ya. Itu di arah kalau tidak ada,
Saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Tolong diberitahu untuk masuk grup ya, masuk grup, terutama yang belum masuk grup, bisa sampean sampaikan untuk masuk grup di grup kajian tafsir itu, sehingga kalau pas ada perubahan-perubahan link seperti ini bisa tetap ikut nyambung. Oke, mudah-mudahan hari Sabtu linknya sudah bisa fresh lagi. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Besok kita libur untuk ngaji surat Al-Kahfi, dan insya Allah pada hari Sabtu kita akan lanjutkan surat At-Tin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT sampai hari ini kita dimampukan untuk tetap mencari ridha Allah, mencari karunia Allah, mencari barokahnya Allah melalui kajian tafsir pagi Al-Quran bersama-sama. Semoga Allah merahmati kita, meridai kita, mengampuni dosa-dosa kita, menuntun kita, memampukan kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat sunnah fatimah min Allahumma shalli wa sallim barik mas. Allahumma firil mu'minin wa mu'minat muslimin. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa al-hasdina min al-jinni wa syaitan jami'an kufar. Rabbana natina wa lina syafina min qawmin dhalimin. Rabbana la taj'alna fi qawmin dhalimin. Allahumma rfa' darajatana fi dunya wal akhirah. Rabbana ma nafaqtu bina ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana fil wal akhirati. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imam.